Zlatan Ibrahimovic minta maaf ke Fonseca. Situasi pemecatan Paulo Fonseca sebagai pelatih AC Milan membuat Zlatan Ibrahimovic, sang penasihat klub, kini meminta maaf. Ia juga berterima kasih kepada Fonseca. Sebelum Milan resmi mengumumkan pemecatan Fonseca, informasi seputar hal itu sudah lebih dulu ramai bermunculan di media. Hal itu tidak ayal bikin Rossoneri dikritik karena dianggap tidak menghormati Fonseca. Sehubungan dengan tersebut, Zlatan Ibrahimovic pun meminta maaf. Ia mengakui ada kesalahan yang dibuat oleh Milan dalam situasi itu dan menegaskan besarnya rasa hormat kepada Fonseca. "Saya ingin berterima kasih atas apa yang sudah ia lakukan dan profesionalismenya. Kami punya respek besar kepada dirinya," ujar Ibrahimovic dalam sesi konferensi pers yang dikutip Cult of Calcio. Ia tidak memiliki keberlangsungan yang dibutuhkan, terkait dengan hasil, yang mana merupakan sebuah kunci di sini. Keputusan itu diambil usai laga melawan Roma. "Kesalahan kami adalah bahwa pemecatan sudah ramai di pers. Kami minta maaf untuk hal tersebut." Di momen itu, Zlatan Ibrahimovic ditemani oleh Sergio Coneição yang menjadi pengganti Fonseca. Ia menjelaskan alasan dipilihnya Coneição sebagai pelatih baru AC Milan. "Ia orang yang lugas. Ia membawa karakter tersendiri dan ia punya mental juara," ucap Ibrahimovic. "Ia punya pengalaman masuk di pertengahan musim dan bisa menanganinya dengan baik. Kami harus menempatkannya di kondisi terbaik yang paling memungkinkan. Ia memiliki gagasan-gagasan yang jelas dan setelah bergabung ingin segera melihat skuad di lapangan," tuturnya mengenai Sergio Coneição. Paulo Fonseca beri penghormatan terakhir bagi skuad Milan dan fans. Paulo Fonseca memberi penghormatan terakhir di Milanello dan berterima kasih kepada penggemar AC Milan atas dukungan dan rasa hormat yang mereka. Pelatih asal Portugal itu kembali ke pusat pelatihan AC Milan setelah pihak klub mengkonfirmasi pemecatannya. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, Fonseca mengirim pesan terakhir kepada para penggemar Rossoneri. "Pelukan untuk semua orang dan terima kasih atas dukungan dan rasa hormat. Senang rasanya menjadi pelatih Milan. Hari ini, saya mengucapkan selamat tinggal kepada tim," ujar ahli taktik asal Portugal itu. AC Milan tertarik pinjam Darwin Núñez. AC Milan kabarnya berminat mendatangkan Darwin Núñez di bursa transfer mendatang. Rossoneri ingin meminjam penyerang Liverpool itu. Beberapa laporan menyebut Milan memantau situasi Núñez di Liverpool. Striker 25 tahun itu masih belum menunjukkan konsistensi pada tahun keduanya di Anfield. Musim ini Núñez baru mencetak 4 gol dan 3 assist dari 23 pertandingan Liverpool di semua kompetisi. Dia lebih banyak dimainkan sebagai pemain pengganti oleh Arne Slot. Catatan tersebut jelas bisa dibilang buruk buat Núñez. Bukan apa-apa, dia berstatus pembelian termahal Liverpool yang didatangkan dari Benfica seharga 85 juta pound. Núñez berpeluang kehilangan tempatnya di Liverpool. Mengingat banyaknya stok lini serang The Reds, AC Milan bisa jadi alternatif baginya untuk bangkit dan mengembangkan skillnya lebih jauh. AC Milan disebut sudah menghubungi Liverpool perihal ketertarikan dengan Darwin Núñez. Rossoneri kabarnya mau meminjam sang pemain dengan mahar 5 juta euro dengan opsi pembelian sebesar 45 juta euro. Núñez bisa menambah amunisi lini serang AC Milan. Klub Italia itu baru punya 2 striker yang produktif mencetak gol, yakni Tammy Abraham dan Alvaro Morata yang masing-masing mengoleksi 5 gol. Pencetak gol terbanyak AC Milan sejauh ini bukan dari sektor penyerang. Gelandang Tijani Reijnders berada di daftar teratas dengan 8 gol dari 22 pertandingan. Jadi juru taktik anyar AC Milan, ini janji Sergio Coneição. AC Milan sudah menunjuk Sergio Coneição sebagai pengganti Paulo Fonseca. Sang nahoda baru diikat kontrak hingga 2026.
Rossoneri memecat Fonseca menyusul rentetan hasil buruk tim sehingga Rafael Leao dan kawan-kawan gagal bersaing di papan atas Liga Serie A musim ini. Mereka terdampar di peringkat 8, tertinggal 14 poin dari pemuncak tabel Atalanta. AC Milan mengumumkan bahwa Sergio Paulo Marceneiro da Coneição telah ditunjuk sebagai pelatih kepala utama hingga tanggal 30 Juni tahun 2026. Klub menyambut hangat Sergio dan stafnya, tulis AC Milan. Coneição sebelumnya menangani FC Porto pada 2017 hingga 2024. Pelatih berkebangsaan Portugal itu telah mencatatkan 368 pertandingan bersama dengan menyumbangkan total 11 trofi, termasuk 3 gelar juara Liga Portugal. Saya harus melakukan yang terbaik agar pemain memahami apa yang perlu mereka lakukan. Pertama sebagai individu dan kedua sebagai tim, tanda Sergio Coneição. Kami mewakili klub yang hebat dengan level internasional. Kami harus bisa menunjukkan itu di lapangan, sambungnya. AC Milan incar mesin gol Nottingham Forest. AC Milan dilaporkan tertarik untuk merekrut Chris Wood, penyerang Nottingham Forest yang sedang dalam performa gemilang di Liga Premier Inggris. Menurut laporan dari Football Insider, Milan dan Napoli tengah memantau pembicaraan kontrak Wood dengan Forest, mengingat kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Dengan situasi tersebut, Wood dapat menandatangani prakontrak dengan klub di luar Inggris mulai tanggal 1 Januari menarik perhatian klub-klub besar Eropa dan Liga Pro Saudi. Chris Wood, yang kini berusia 33 tahun, telah menjadi salah satu pemain kunci Nottingham Forest musim ini. Dengan torehan 11 gol dalam 19 pertandingan di Liga Primer, ia membantu Forest berada di posisi kedua klasemen sementara, sebuah pencapaian luar biasa yang membuka peluang mereka untuk bermain di kompetisi Eropa musim depan. Performa impresif ini membuat Wood menjadi incaran banyak klub, termasuk Milan, yang tengah mencari solusi di lini depan. Namun, usianya yang sudah memasuki pertengahan 30-an mungkin menjadi pertimbangan besar bagi Rossoneri, terutama mengingat visi jangka panjang klub. AC Milan menghadapi sejumlah masalah di lini serang yang perlu diselesaikan sebelum musim depan. Alvaro Morata, penyerang asal Spanyol yang direkrut pada musim panas belum menunjukkan produktivitas yang diharapkan. Tammy Abraham, pemain yang dipinjam dari Roma kemungkinan besar akan kembali ke klub asalnya setelah masa pinjaman berakhir. Luka Jovic, kontrak Jovic akan habis pada akhir musim, dan performanya sejauh ini belum cukup untuk mempertahankan tempat di skuad. Dengan situasi ini, Milan membutuhkan tambahan amunisi di lini depan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Mengontrak Chris Wood bisa menjadi solusi cepat untuk mengatasi masalah produktivitas gol Milan, terutama jika mereka ingin memanfaatkan pengalaman dan kemampuan fisiknya di pertandingan-pertandingan besar. Milan sebelumnya telah sukses mendatangkan penyerang veteran seperti Zlatan Ibrahimovic, kembali ke Milan di usia akhir 30-an dan menjadi figur kunci dalam kebangkitan klub. Olivier Giroud, bergabung di usia pertengahan 30-an dan memberikan kontribusi besar, termasuk di Liga Champions. Namun, pendekatan ini juga memiliki risiko, terutama mengingat usia Wood yang sudah 33 tahun, sementara ia tampil luar biasa musim ini. Mempertahankan performa di level tertinggi dalam jangka panjang bisa menjadi tantangan besar. Meskipun Milan memiliki sejarah sukses dengan penyerang veteran, ada tanda-tanda bahwa manajemen klub ingin berinvestasi pada pemain muda untuk membangun skuad yang kompetitif dalam jangka panjang. Pendekatan ini telah ditunda selama beberapa tahun terakhir, dan mendatangkan pemain seperti Wood mungkin bertentangan dengan visi tersebut.